tetap kami berjuang untuk panjenengan semuanya, guru-guru yang sudah lama mengabdi. Bagaimana nanti ke depan ada kebijakan, ada peraturan. Peraturan ini yang membuat manusia sih, ya ngoten ya. Tapi kalau sering disuarakan melalui wakil rakyat kita, nah, yang membuat peraturan ini masa tidak bisa berubah. Curhatan kepada Pak Presiden, guru-guru ini loh Pak, benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun. Nah, akan tetapi tidak pernah merasakan daripada manisnya perjuangan tersebut. Ini kami juga ikut prihatin dan kami ingin memperjuangkan itu Pak mudah-mudahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak ya, tidak terlalu panjang lebar. Yang jelas nanti banyak diskusi saja. Oke, banyak diskusi masa kedua ini ada waktu 1 jam. Makanya Pak Novan nanti bagian menjawab saja ya. Kita perlu sharing-sharing. Jadi dan tidak kami aja yang berbicara, tapi panjenengan berbicara kepada wakil rakyat ini. Karena kami juga perlu masukan-masukan, sehingga dari masukan-masukan panjenengan akan menjadikan kebijakan kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Karena kesuksesan keberhasilan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu dari pendidikan. SDA kita, sumber daya alam kita kaya raya, kaya Indonesia ini. Okay. Yang diceritakan di negara di Al-Quran negara sahabat itu ya Indonesia ini pertaniannya, airnya dan sebagainya. Cuman bagaimana kita untuk meningkatkan SDM pendidikan ini yang penting, yang perlu. Kalau pendidikannya ini benar-benar masyarakat kita ini benar-benar SDM-nya ini benar-benar memadai. Saya kira untuk mengelola SDM kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Sehingga negara Indonesia kemarin kagumi. Di KTT G20 dikagumi Pak Indonesia, begitu indahnya Pulau Dewata Bali, yang sampai Presiden Amerika dan sebagainya itu datang dengan kagum kepada Indonesia. Alamnya ini Indonesia itu kaya raya. Oleh karena itu pendidikan ini adalah merupakan tugas kita semuanya. Bagaimana di Kabupaten Malang ini benar-benar tuntas dan tidak ada anak-anak kita itu yang drop out sekolah. Mohon kalau ada yang drop sekolah disampaikan Pak kepada kami Pak, otomatis ini juga menjadi PR saya. Manakala ada pemuda yang sekolah sampai SMA lah ini mau dikemanakan ini nanti kalau kita sudah tidak ada yang memimpin bangsa kita, yang memimpin desa kita, yang memimpin sekolah kita siapa? Itu ya Pak ya. Karena pendidikan ini sangat penting sekali dan itu kuncinya adalah di Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan sebagai pembukaan ini kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Nanti kita buka yang sesi yang kedua. Mungkin juga nanti kami diwakili dari dinas. Juga nanti di acara sesi tanya jawab juga nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari dinas pendidikan yang ada di Kabupaten. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian yang terakhir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya jawab mawon. Ini beberapa hari saya awali. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya itu mendampingi guru penggerak Kabupaten Malang. Ketuanya Mas Irfan sama Bu Susana Eka Dewi itu minta tolong saya. Itu audiensi 1. Guru penggerak di Kabupaten Malang jumlahnya 180, tetapi masih belum efektif. Mereka mau ngapain itu bingung karena tidak ada support anggaran. Guru penggeraknya eman-eman. Beliau ini dilatih, dididik selama 9 bulan. Tetapi untuk istilahnya membagikan ilmunya itu kemarin sudah difasilitasi PGRI, tetapi hanya insiden seperti itu. Sudah dilatih mungkin yang Bapak Ibu sudah ya di SED ya. Pelatihnya ya bukan akademi dan lain-lain itu. Nah ini pada saat saya audiensi waktu itu dari Badan Anggaran yang memimpin Pak Saiful sama Mas Andi itu Komisi 4 ya. Waktu itu Pak Saiful sama Mas Andi itu masih belum ada. Kemudian yang kedua saya juga mendampingi guru agama PAI untuk memperjuangkan kuota sertifikasi PPG dan itu sudah diakomodir kemarin kalau nggak salah dapat CSR-nya Jasa Tirta.
itu dapat CS-nya. Jadi PPG di UIN itu ada 6 guru itu dibiayai oleh jasa kita langsung, insya Allah sudah cair. Itu pada saat kita audiensi, kemudian waktu itu ada Pak Ketua PGRI juga ada, Pak Wakil juga ada, Pak Ahmad juga hadir. Waktu itu kita perjuangan itu teman-teman. Namun saya juga selain kepala sekolah di sini, saya itu sukuan. Saya sukuan di SDN karena di 3. Jadi teman-teman itu bolong-bolongan ya. Jadi ini, tetapi saya sudah istilahnya mendedikasikan saya di MTS, sehingga kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan GTT di SD itu sampai saya ditegur kepala sekolah kok nggak ngisi data-data yang ASN itu memang nggak saya ambil. Saya lebih fokus di MTS dulu udah. Tetapi saya tetap ngajar di SD untuk hiburan saya. Hiburan. Karena saya suka sama anak-anak. Kalau pas stres naik MTS, saya itu ya di SD itu hiburan saya beliau sama anak-anak. Itu. Jadi mohon nanti ini di Bapak Ibu guru setelah keluh kesahnya itu terutama GTT, di mana ini juga mumpung biar dicatat. Bapak Bupati menyampaikan, karena saya rutin mengikuti subuh keliling yang kabupaten, Bapak Bupati mengatakan akan memberikan anggaran baik untuk guru GTT yang ada di SD, negeri, SMP maupun guru swasta yang di MI, MTS itu besarannya 500 tiap bulan. Nah ini tolong dikawal ini supaya Pak Bupati ini juga nanti tidak lupa. Kalau nggak dikawal nanti lupa. Nah ini tolong dikawal. Ini diingatkan itu sudah tak rekam tadi. Kasihkan ke saya, Pak ya? Iya, itu disampaikan pada saat saya mengikuti sulit di Kasebon hadir saya. Berangkat jam 12:30 di Kasebon. Kemarin di Baitur Rahman saya juga hadir, maka saya nyumbang 500 buku saya bagi-bagi di sana. Nah, ini tujuan saya apa? Mengambil hati. Saya komunikasi sama Pak Rahmat, sama Pak Norma. Pak Norma itu saya bertanya bagaimana statusnya GTT ini di BKSDM. Dan ini saya perjuangkan, walaupun saya nggak ngambil jatah untuk di GTT itu, tetapi saya senasib sama teman-teman juga. Tetap saya panggilan hati itu ada, sehingga teman-teman di Ngamunten gerakan guru guru penggerak itu ya komunikasinya dengan saya biasanya. Ya di sini di MTS Muruda ini, walaupun siswanya, ya itu yang mohon itu nanti diperjuangkan kawan-kawan ini, ya baik dari MI, MTS. Katanya Bupati tidak hanya yang sukuan soalnya, yang dari MI, MTS. Kemudian mengenai Boskap yang jadi beasiswa itu, kemarin kita memprotes memang. Kenapa kita protes? Pada saat anak-anak itu ngambil sendiri, kita susahnya mengambil uang 100.000 kan 4 bulan. 100.000 kalau rekeningnya dewe-dewe, menteri sampai isak di dalam nedo telas langsung. Sehingga kita perjuangkan supaya uang itu masuk ke rekeningnya sekolah. Alhamdulillah sudah di ACC, sehingga kemarin itu nanti dikelola oleh madrasah. Kayak semua uang ya. Kayak PIP, pitung atau seket misalkan, tidak apa-apa siswanya semua di dalam nedo marung saya buatan sisa. Ini satu saya mau buat sisa ini bagi maksud kelas. Nah ini akan besar kemarin diakomodir. Kalau ada katanya takut kalau ada BPK dan lain-lain, kalau ini didampingi. Kalau masih uangnya yang diberikan kepada anak-anak masih sedikit, lebih baik ditabung di rekeningnya lembaga, biar ini nanti dijadikan SPP-nya anak-anak dan lain-lain. Tidak mungkin lah kita mau produksi uang segitu, kan begitu. Insya Allah betul. Nah ini kalau lebih tolong ini diperjuangkan sehingga nanti yang selama ini kenapa saya mau mendampingi guru sukuan supaya saya bisa memperjuangkan guru-guru madrasah. Pada saat mereka hanya ngomongkan SD atau sekolah atau SMP, di situ saya menyuarakan madrasah. Jadi ya ada misi tersembunyi juga di situ.
Sehingga saya alhamdulillah ini insya Allah lah kita akan selalu bersama-sama. Mudah-mudahan ini tadi saya juga minta nomornya Pak Presiden, nanti Pak Keramat Kala saya mau didampingi teman-teman. Nanti insya Allah guru-guru penggerak akan saya ajak audiensi lagi supaya ada gerakan yang nyata dari guru-guru penggerak ini, supaya percepatan kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang ini bisa lebih cepat. Ngapain mereka dilatih 9 bulan kalau kemudian tidak ngapa-ngapain, kan betul ya? 9 bulan jumlahnya ada 185 guru penggerak dan mereka ini sudah ahlinya IKM, implementasi kurikulum merdeka sudah dilatih, tetapi sekolah-sekolah itu masih bingung apa itu IKM gitu. Ini ada Pak Ronil masih bingung karena mereka tidak diterjunkan secara intensif. Nggak ada. Ini tolong ini difasilitasi teman-teman ini, dan selama ini saya mendampingi gerakan guru sampai saya buatkan tabloid. Mohon maaf kalau saya dipercayakan. Guru-guru penggerak itu kita buatkan tabloid, kita fasilitasi itu free supaya mereka bisa menulis ide-idenya, supaya bisa disampaikan. Minimal itu yang bisa saya lakukan sama teman-teman guru penggerak Kabupaten Malang. Kemudian yang akhir ini masalah karakter dengan memiliki setiap pagi sholat duha itu, setelah sholat duha baca sholawat Jibriliyah 3000 tiap kali. Insya Allah masyarakat kita berusaha, karena tanpa usaha batinnya kita sulit, tanpa pertolongan yang berat. Jadi masalah hati. Jadi dia duit. Dapat 500. Nanti tak rekam dulu. Insya Allah besok ngomong lagi ke saya. Iya. Insya Allah saya kirim. Insya Allah ini mumpung, dan saya harap nanti pada saat saya Pak Muslimin kan bagian anggaran hasilnya berduit. Kalau tak anu sesekali aksara kalau tertaksi. Ya untuk kincir kira-kira apa yang bisa ya guru penggerak itu tolong dia supaya bisa segera mempercepat untuk kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Ya merdeka belajar. Masa kita tidak merdeka. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung ada beliau. Monggo Pak Cip. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPR Kabupaten Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu, Pak. Semuanya saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sekolah Guru, Bapak dari UPT Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru semuanya yang hadir, yang saya hormati. Yang pertama, perkenalkan saya Nur Hasim, Pak, Sekretaris Desa Babadan, hari ini mewakili dari Bapak. Saya mewakili dari Bapak Kepala Desa hadir di sini, kita bertiga Pak, dengan Pak Kasipom saya dan Kasrat hari ini hadir karena beliau berhalangan. Mohon maaf dan kirim salam. Yang kedua tentunya tadi sebelum kita membahas tentang tema kita pendidik dalam pembentukan karakter. Tentunya ini bukan spesifikasi saya karena saya di pemerintahan, tetapi yang paling utama dan diutamakan tentunya di wilayah kita di Desa Babadan ini. Pertama Pak, tadi kebetulan Pak Kartala kok lewat Pak Mesin lewat jalan yang begitu mulusnya dan ekstrim. Nah itu tadi kita mengisahkan, siap Bapak, tadi kurang lebih ada 400 meter. Nah kemarin dari dinas menjanjikan ada 200 meter lagi untuk menambah PAK untuk akhir tahun ini, tapi belum tiba sampai saat ini. Sudah. Oke, berarti kan
PR-nya nanti tinggal 200 sekian meter. Nah, karena ini juga akses bagi anak-anak ke madrasah sini. Perlu diketahui Bapak dan Bapak-bapak anggota DPR bahwa walaupun kita di desa Pak, di desa ini kita memiliki 5 SD Pak, kemudian 1 MI, kemudian 3 lembaga pendidikan 2 SMP, 1 MTS, 2 tingkat lanjutan tingkat atas SMK dan MA. Walaupun kita ada di pucuk gunung Pak, ini tentunya kami yang ada di pemerintah desa tentunya akan mendukung dengan sangat terkait dengan adanya lembaga pendidikan yang ada di desa. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya yang utama dan yang diutamakan ini adalah pendidikan. Bapak dan Bapak-bapak anggota DPR, kiranya ini tentunya tugas tanggung jawab dari Bapak Ibu guru itu sangat berat. Kalau tugas ada 2 tugas yaitu mengajar sama mendidik. Kalau mengajar tentunya Bapak Ibu guru tidak diragukan lagi karena sudah diperoleh dari Pak Kuliah sesuai dengan bidangnya. Kemudian tugas yang kedua adalah mendidik, seperti yang disampaikan oleh pemateri maupun Pak Rosin tadi. Mendidik ini tentunya Bapak dan Ibu guru ini ada improvisasi di dalam mendidik anak supaya bisa berkarakter. Kenapa? Ini kadang-kala kita memang dihadapkan dengan aturan yang mengikat, terutama bagi Bapak Ibu guru dalam membentuk karakter. Sehingga yang disampaikan oleh Bapak materi tadi terkait dengan aturan yang harus dinas duduk dengan pihak kepolisian, saya kira ini mohon maaf Pak, kurang efektif, sehingga harapan kami agar nanti teman-teman pendidik ini betul-betul terlindungi, karena banyak sekali teman-teman pendidik ini, mohon maaf Pak, saya nggak usah menyebutkan, 2 minggu yang lalu Pak, saya itu miris Pak. Jadi saya dicurhati teman saya itu mengajar, kemudian dia itu mendapati anak yang pakai kalung Pak, pakai kalung, akhirnya kan ditarik karena pas waktu sebelum masuk kelas itu kan ada kerapian. Iya. Setelah ditarik begini, lapornya ke orang tua katanya dicekik. Kemudian anaknya padahal ditarik gini, kemudian hanya dipukul belakang. Dipukul itu saking pegel. Ditanya siapa nama kamu, kelas berapa? Dia nggak mau tambah berontak. Lapor pada orang tuanya datang ke sekolah tanpa konfirmasi, langsung upload sama gurunya. Betul ini Pak. Setelah itu orang tuanya masih belum cukup dari situ Pak, disuruh minta maaf kepada anaknya, padahal di situ banyak anak. Saya kasihan sekali, apalagi ini juga guru-guru swasta. Tadi saya juga dengan aturan yang sebegitu susahnya kita dalam mendidik, apalagi kemarin yang disampaikan degradasi karena pandemi ini rata-rata di anak-anak di sekolah begitu masuk, Bapak Ibu guru juga kerepotan. Mohon maaf Pak, walaupun saya sebagai sekdes, saya ini 1 hari untuk menghibur sama Pak Rosin. Saya ada di SMP swasta. Dulunya mohon maaf Pak, saya juga berangkat dari sini, insya Allah bareng sama jenengan Pak. Saya sertifikasi tahun 2010, kemudian IPASI 2011 sama dengan Pak Rosin. Tetapi karena saya harus memilih ke sekdes Pak, nggak tahu kok ke sekdes. Nah, karena saya kemudian dari sekdes kok saya itu naluri saya kok peduli kepingin ke pendidikan. Jadi saya ke pendidikan alhamdulillah Pak. Saya itu dari dinas tahun 2016 PLP terakhir Pak. Saya diundang lagi, saya ikut ambil ilmunya, saya jadi kalau teman-teman hari ini untuk P3K bingung sama sertifikat pendidik, saya punya 2 sertifikat. Nah ini yang bukan berarti ini adalah pilihan, hidup adalah pilihan seperti Pak Rosin. Kita mau di mana saja, yang terpenting bagaimana kita di lingkungan bisa bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu guru yang dihadirkan dari SD, saya dulu juga pernah sumber di SD Pak, cuma 2 tahun saya berhenti karena memang saya harus melanjutkan kepingin kuliah Pak, walaupun kuliahnya sambil bekerja. Jadi saya kalau kesahnya teman-teman
apalagi guru swasta Pak, tolong diperhatikan betul kesejahteraannya teman-teman ini betul-betul diperhatikan. Kemudian guru-guru yang swasta juga, karena kita sudah mengajar all-out Pak, itu kemudian masih diikat dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa. Bahkan saya pernah dengar itu Pak, yang ada salah satu guru yang kebetulan melakukan tindakan nggak mungkin kalau kepala Pak ya, badan, kemudian orang tuanya lapor, itu diekspos menjadi mohon maaf sapi perah oleh oknum tertentu, kan kasihan juga. Nah ini untuk itu aturan ini Pak, tolong betul-betul untuk perlindungan bagi guru-guru. Guru untuk semuanya, baik PNS maupun non PNS sama saja. Kalau non PNS ya itu tadi Pak, mohon diperhatikan betul-betul. Nanti katanya Pak Rosid tadi, entah itu bosda atau insentif dari pemerintah betul-betul diperhatikan. Kasihan Pak mereka, apalagi yang belum terekrut menjadi P3K. Jadi mereka itu PNS, saya bilang Pak, pegawai non-stop Pak. Iya, lah apa Pak? Karena mereka juga sama dengan